Jadi beliau suatu ketika pernah mengatakan, telah berlalu waktu selama 3 tahun. Dan selama itu aku telah mendengar segala sesuatu dalam kepalaku. Kemudian telah berlalu pula masa 30 tahun, dan selama itu aku tidak pernah mendengar sesuatu kecuali dari Allah. Ini mengisyaratkan bahwa ada masa sekitar 30-an tahun beliau menuntut ilmu biasa. Kemudian 30 tahun selanjutnya menempuh suluk dalam jalan tasawuf. Kalau masih menempuh ilmu biasa seperti kita, itu kan pikiran itu rame. Isinya macam-macam. Ilmu apa saja, wawasan apa saja, bunyinya banyak sekali di sini. Lihat HP gitu, bunyinya macam-macam. Mungkin kritik lah, mungkin heran lah, mungkin macam-macam. Lihat apa saja, kepala ini berkecamuk macam-macam. Tadi di depan ada berita tentang saudara kita yang meninggal, itu kan isi kepalamu macam-macam, segala macam hal keluar. Tapi begitu menjalani suluk, tidak tersisa apapun. Yang terdengar hanya suaranya Allah. Jadi kontrasnya di situ. Kalau pikiran masih ramai, masih isinya macam-macam, itu biasanya sumber ketidaktenangan kita, kegelisahan kita. Ketakutan-ketakutan akan masa lalu dan masa depan. Kerumitan-kerumitan cara pandang kita, itu ramai banget pikiran kita itu. Nah, kalau sudah suluk 30 tahun selanjutnya, kata Imam Muhasibi, aku sudah gak mendengar apapun. Yang aku dengar hanya suaranya Allah. Yang ada di kepala yang tersisa hanya tinggal satu dan satu-satunya, yaitu Allah. Tidak tahu saya kita mengalami yang semacam ini apa enggak dalam hidup kita. Tapi berusahalah. Berusahalah untuk menuju ilaihi roji'un yang sejati. Biar lebih ringan langkahmu, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Biar isinya nanti tersisa Allah saja. Apa tidak boleh berpikir, Pak? Kalau begitu boleh. Malah katanya Imam Al-Muhasibi, likulli syai'in jauharun, wa jauharul insani al-aqlu, wa jauharul aqli at-taufiq. Dalam segala sesuatu itu ada intinya. Intinya manusia, wa jauharul aqli, wa jauharul insani, itu al-aqlu. Intinya manusia itu akalnya. Tapi jangan lupa, wa jauharul aqli at-taufiq. Saya tidak harus cerita bagaimana utamanya akal bagi manusia. Kita selama ini mengkaji itu. Tapi kata-kata Imam Al-Muhasibi selanjutnya, wa jauharul aqli at-taufiq. Justru intinya akalmu itu adalah taufik, anugerah dari Allah. Jadi akalmu itu mencapai puncaknya, kalau katanya para filosof muslim, nanti silakan didengar lagi rekamannya. Kalau dia bisa mencapai akal yang mustafad. Akal mustafad itu akal yang nyambung langsung dengan sumber utamanya. Nyambung langsung dengan Allah. Karena betapapun segala pengetahuan, segala ilmu itu kan kuasanya Allah. Kalau Allah mengizinkan kita dapat ilmu, kalau tidak ya tidak dapat. Jadi intinya tetap pada taufik. Akal itu mungkin seperti komputer, kemudian taufik itu servernya. Kalau kita internetan kan data itu ada di server. Data itu bisa terpampang di komputer ini apa tidak kan tergantung servernya. Kalau servernya mengizinkan data masuk, dia bisa kelihatan di komputermu. Kalau tidak ya enggak. Jadi wajauharul akli itu, akal itu kayak komputer yang dapat suplai data dari Tuhan. At-Taufiq. Jadi
Begitu ada kebaikan, begitu ada informasi, ada data, ada ilmu yang muncul di kepalamu, itu hakikatnya taufik. Wa jauharul akli at-taufik. Maka kalau dikembalikan ke depan tadi, kalau akalmu sudah nyambung sama Allah, apalagi isinya hanya Allah, ya sudah. Kamu hidupnya sudah di dalam servernya. Tidak perlu capek-capek download setiap hari. Apa yang dibutuhkan ada. Itu yang oleh para sufi disebut makrifat nanti. Oke, ya ini kamu jadikan referensi dulu saja. Siapa tahu kapan-kapan kamu nyampe level ini. Ya, oke ya. Terus, hatiku dipenuhi segudang ambisi yang segera sirna setelah mata hatiku melihatmu. Katanya Imam Muhasibi, aku meninggalkan dunia dan agama manusia demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Wahai agama dan duniaku, orang yang aku dengki kini berubah iri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai Tuhan. Maunya ya kembali ke Tuhan. Maksudnya apa? Waktu aku ambisius, punya cita-cita macam-macam, mungkin pengen jadi ulama besar, pengen kaya raya, pengen terkenal. Aku sibuk, aku capek luar biasa. Aku banyak dengki pada orang lain. Jadi orang lain kok ada orang lebih pintar dariku, ada orang lebih kaya dariku, ada orang lebih terkenal dariku, membuatku dengki. Tapi begitu aku berpaling hanya pada Allah, sudah aku tidak mikir apa-apa lagi, hanya sibuk dengan Allah. Sekarang terbalik, justru orang lain yang iri padaku. Dulu waktu aku dicengkram oleh ambisiku, aku jadi budak. Tapi begitu aku memposisikan diri jadi budak di depan Tuhan, sekarang justru aku jadi tuan. Jadi ini kalimat puitis dari Imam Hasan Al-Basri. Oh, aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai tuan. Caranya apa? Meninggalkan dunia dan agama manusia. Agama itu jalan hidup manusia. Demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Nah, ini bahan kita muhasabah ya. Kita sibuk dengan Allah itu berapa persen dalam hidup kita dalam sehari. Ini kita lanjutkan lagi. Sebelum muhasabah, ini juga seperti jauhar tadi, rumus-rumus untuk kita sibuk dan dekat dengan Allah. Aslut ta'ah al-waro'. Dasarnya ketaatan itu warok. Warok itu kemampuan jiwamu untuk menjaga diri dan menghindar dari hal-hal yang tercela. Itu warok. Kenapa sih kok ndak mau nonton film, Mas? Kan filmnya bukan film saru. Ndak aku itu mudah tergoda. Daripada nanti aku tergoda, ndak usahlah. Itu namanya warok. Mbok jalan bareng aku sini loh, ndak apa-apa, jejer. Kan kita temen, ndak apa-apa tuh. Ya ndak apa-apa, cuma aku itu normal. Kadang-kadang khilaf juga. Jadi daripada ada apa-apa, mending ndak usah lah. Itu namanya warok. Kemampuan menjaga diri. Ayo mas ini loh, ikut debat, ikut diskusi, rame ini, seru, ndak apa-apa, buat seru-seruan aja. Ndak, aku itu ndak kuatan. Kalau sudah debat terus marah. Kalau sudah marah aku ndak kontrol. Eman-eman lah, lebih baik ndak usah lah. Wong ya ndak terlalu penting temanya untuk hidupku. Itu namanya warok. Kemampuan menjaga diri. Untuk yang hal-hal yang mungkin membuatmu jatuh dalam hal yang tercela atau dosa. Ya meskipun mungkin juga tidak. Tapi kamu milih menghindar. Itu namanya warok. Dan ini perlu dilatih. Karena manusia itu kecenderungannya ingin pamer, kecenderungannya ingin menang dari yang lain, kecenderungannya ingin lebih dari yang lain.
dan kecenderungannya pingin juga selalu yang enak-enak. Nah, itu biasanya menipiskan warok ini. Padahal ketaatan itu dasarnya adalah warok. Kita patuh pada Allah tapi tidak punya daya warok, itu biasanya ya agak berat. Kita menuju kesempurnaannya amal. Nah, wa aslul waro'i at-taqwa. Dasarnya warok itu apa? Taqwa. Definisi paling gampang takwa itu kadang orang mengartikannya takutlah pada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi untuk bisa ketaatan kita sempurna butuh warok. Untuk bisa warok butuh takwa. Wa aslu takwa muhasabatun nafas. Untuk ketakwaan kita bagus, sempurna, muhasabatun nafas. Muhasabah, menilai diri, mengevaluasi diri. Latihan jadi malaikat rokib sama atid untuk dirimu sendiri. Kamu bikin buku jajal ya, cari kertas itu kamu bagi 2, terus hari ini, hari Rebo tanggal sekian, pahala di kolom kanan, dosa di kolom kiri. Hari ini aku dapat pahala apa ya? Kira-kira dosaku apa jajal ya? Nyaingi malaikat ya. Saya ingin tahu kamu objektif apa enggak. Kadang-kadang itu nanti dari situ sebenarnya nanti kelihatan jiwamu. Mungkin pas mau nulis salah, ini kan dosa kecil, enggak apa-apalah, wong cuma itu aja. Ya. Atau ada orang yang pesimis, mau nulis pahala, ini mau tak tulis ya kalau diterima, kalau enggak, wong sholatku enggak terlalu ikhlas tadi. Itu orangnya pesimis berarti. Oke, ini contoh muhasabah. Dalam sehari apa saja yang kulakukan? Seminggu ini apa saja hasilku yang baik-baik? Ada progres enggak? Minggu kemarin aku progresku apa? Minggu sekarang apa? Aku semakin baik atau tidak? Kalau hidup ini ilaihi roji'un, sejauh mana aku semakin dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan aku ini jalannya mundur sehingga tambah jauh sama Allah? Nah, itu muhasabah namanya. Itu nanti yang jadi bekal kualitas takwamu semakin bagus. Jadi wa aslu taqwa muhasabatun nafs. Wa aslu muhasabatin nafsi al-khawfu war-roja. Dan dasarnya muhasabah tadi, untuk kita bisa muhasabah yang bagus harus ada khauf, ada roja. Ada takut dan juga ada harapan. Sama seperti di Imam Hasan Al-Basri kemarin. Berhadapan dengan Allah itu ya ada takutnya karena kita khawatir dosa kita banyak, tapi ada juga harapannya. Takut saja tanpa roja membuat kita mudah putus asa. Rojak saja tanpa khauf nanti kita sembrono. Tidak hati-hati, tidak warok tadi. Jadi muhasabah yang bagus dasarnya khauf dan roja. Kalau hanya khauf saja jadinya kayak tadi, kamu mau nulis pahalamu kamu takut. Ya kalau diterima. Wong aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, khauf saja. Kalau hanya roja saja kayak tadi, kamu dosa aja, tidak usah ditulis dosa kecil aja, aku sudah istighfar, nanti nggak usah. Nah, itu roja saja. Harus imbang, ada khaufnya, ada rojaknya. Kadang-kadang kamu harus agak introspeksi ke dalam dirimu. Kalau kamu merasa aku ini mudah sekali Pak, kalau ada hal-hal jelek, hal-hal dosa itu aku mudah terpancing. Diperkuat khaufnya. Biar tidak mudah masuk ke dalam dosa. Tapi kalau mungkin jiwamu, jiwa agak serius, takut dosa, agak terlalu sepaneng, tidak pernah senyum, maka itu mencoba rojaknya ditambah. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras untuk hidupmu. Jadi harus imbang antara khauf dan roja. Wa aslul khaufi war roja'i ma'rifatul wa'di wal wa'id. Dasarnya khauf dan roja yang bagus itu apa? Harus belajar. Yang dipelajari apa? Al-wa'du wal wa'id.
janjinya Allah dan juga ancamannya Allah. Mana yang baik, yang nanti rewardnya bagus, mana amal jelek yang harus hati-hati karena balasannya juga siksa Allah sangat keras. Jadi waktu wal wa'id, butuh pengetahuan. Wa ma'rifatul wa'di wal wa'id, pengetahuan tentang janji dan ancamannya Allah, itu adalah azmul jaza. Azmul jaza itu balasan yang besar. Jadi balasan yang besar maksudnya apa? Segalanya ada balasannya di sisi Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan terakhir, kuncinya paling akhir ternyata di sini. Wa aslu dzalika al-fikratu wal ibroh. Dasarnya semua tadi yang di atas adalah al-fikru. Harus kita mau berpikir, akalnya dijalankan, wal ibrotu, dan mau mengambil pelajaran. Jadi justru kuncinya di ilmu, di belajar. Makanya orang Islam itu wajib belajar. Tidak cuma 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, tapi seumur hidup. Dulu zaman saya kecil wajib belajar itu 6 tahun. Saya tidak tahu sekarang wajib belajar itu berapa? 9, 12 tahun. Harusnya sekarang diganti wajib belajar seumur hidup. Karena kadang-kadang tambah tua itu tambah tidak karu-karuan kelakuannya. Jadi harus mau belajar terus. Resikonya kalau sudah tidak belajar itu mandek. Orang mandek itu biasanya ketika dia merasa sudah benar. Jadi kekacauan-kekacauan itu sering terjadi ketika orang sudah merasa benar, tidak mau lagi belajar. Orang kalau sudah merasa benar nggak mau belajar apa lagi? Wong sudah benar. Nah, maka ayo wajib belajar seumur hidup saja. Tidak cuma 9 tahun. Mungkin kalau yang 9 tahun, 12 tahun itu wajib sekolah, boleh lah. Tapi kalau wajib belajar, enggak. Di Jogja ini ada jam belajar. Tapi saya enggak tahu jam belajar itu kalian manfaatkan buat apa. Jam belajar itu yang rame masuk sekolahan, masuk tempat pengajian. Yang rame kan itu jam makan sebenarnya. Jadi ramenya malah warung-warung itu rame kalau jam belajar itu. Oke. Jadi ternyata taat itu dasarnya warok, warok dasarnya takwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak, khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman, janji dan ancaman dasarnya pembalasan dari Allah, dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Nah, ini diambil dari qaulnya Imam Haris al-Muhasibi.